Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini tentang hati-hati kesyirikan milenial merajalela. Nah sekarang kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana yang tadi sempat terpotong. Apakah terlalu banyak bersumpah? Atau mungkin membawa nama-nama Allah atau nama Rasulullah itu termasuk musyrik walaupun itu untuk kebaikan. Ustadz Maulana mau penjelasannya? Iya, ini penting sekali mau saya sampaikan. Hati-hati kalau bersumpah. Kalau Anda bersumpah selain nama Allah berarti Anda termasuk orang musyrik. Ada yang sumpah demi apapun. Gak usah. Sumpah itu hanya kepada Allah dengan 3 kalimat. Tallahi, billahi, billahi, tallahi, wallahi. Wallahi, tallahi, billahi. Cuma 3 huruf ini. Kalau selain dari ini, mohon maaf. Bersumpah dengan waktu, cuma Allah. Bersumpah dengan matahari, wasamsi wa duha. Semua itu hanya Allah. Tapi selain dari Allah tidak boleh. Mohon maaf. Allah pun bersumpah dengan waktu. Untuk bagaimana kita menghargai waktu. Memuliakan waktu. Tapi kita tidak bisa. Hanya bersumpahnya kepada Allah. Lillahi, billahi, tallahi. Dan sekarang mohon maaf. Pernah nggak lihat saya bersumpah? Nggak pernah saya itu bersumpah. Enggak. Mudah-mudahan sampai detik ini saya tidak pernah mau bersumpah. Dari kecil saya tidak mau bersumpah. Bahkan cuma ada satu sumpah. Apa tuh? Pernikahan. Enggak, aku enggak bersumpah. Enggak juga. Sigak taklid? Oh iya, itu bukan itu akad itu. Itu sumpah gak sih? Bukan. Oh bukan ya? Itu akad itu, enak aja. 1-0, Anda salah. Anda mau menjebak saya. Dan ingat, makanya hati-hati dengan lidah. Dari banyaknya bersumpah. Kok bisa? Itu sumpah itu jalan terakhir. Ketika ada di pengadilan disuruh bersumpah, dimintai bersumpah, itu boleh. Tapi kalau Anda tidak disuruh bersumpah, tiba-tiba Anda bersumpah, ingat, jualan yang dikenai sumpah, maka tidak berkah jualan itu. Saya bersumpah demi Allah, ini jualan ini bagus, murah, wallahi. Tidak bisa. Maka semua yang dikenai sumpah tidak berkah. Maka orang-orang yang suka bersumpah, tidak disuruh bersumpah, dia bersumpah. Itu pertanda dia merasa sudah tidak dipercaya sama orang. Sakit. Dia kan merasa tidak dipercaya. Jadi dia jual nama Allah. Kenapa engkau tidak ngomong sendiri? Makanya indikasi orang yang suka bersumpah itu, mohon maaf, ciri-ciri orang suka berbohong itu. Hati-hati, makanya hindarilah banyak bersumpah. Tapi bersumpah itu adalah solusi terakhir. Karena ini bahaya, bisa juga merusak, bisa juga membahayakan. Sehingga diminta bersumpah karena dia sudah tidak dipercaya lagi. Benar gak? Benar. Wallahi. Benar gak? Betul lah. Kalau orang-orang yang dipercaya tidak usah bersumpah, orang sudah paham dia. Siapa yang bilang? Oh Ustaz Sam, oh ya saya percaya itu kalau Ustaz Sam. Ustaz Sam tidak pernah bohong. Amin. Ustaz Sam tidak pernah bohong. Amin. Ya kalau Ustaz Sam bilang, akan ada juga. Siapa yang bilang? Padli. Enggak. Kenapa? Apa? Enak aja, kenapa emangnya? Kenapa memangnya Padli? Oh Mas Padli itu suka bercanda. Di mana rumahnya? Di sebelah kanan arahnya. Padahal di mana orang berkumpul kah? Di lantai 7. Di Trans TV di lantai 7. Terus bener. Siapa yang bilang? Mas Padli. Enggak percaya. Pasti dia ada di bawahnya itu dekatnya lobi. Sambil minum kopi. Kan nunggu orang yang lain datang. Iya. Ustaz Sam gak pernah bohong. Tapi kesiangan sering. Nggak boleh begitu. Semenjak Ustaz Sam sudah menikah. Alhamdulillah. Masih tetap kesiangan. Bukan kesiangan. Terlambat. Telat karena mendampingi istri. Imam salat subuh dulu sama istri. Kesiangannya nggak pernah kesiangan. Iya, karena jihan itu paling cepat bangun. Mentang-mentang muridnya dia Bukan, belain terus. aku
aku tidak belain, itu benar adanya. Oh ya Allah, ya deh, iyain aja. Pernah nggak ya mengalami satu hal pada saat ingin melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu itu menunggu hari baik ataupun tanggal baik. Biasanya nih ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Syifa, jamaah yang ada di rumah itu berkaitan dengan yang namanya usaha baru mulai. Masuk ke dalam rumah atau mungkin pernikahan. Nah ini bagaimana nih? Apakah kalau kita di dalam Islam itu ada yang namanya tanggal dan bulan bagus? Karena setahu saya semua tanggal bagus di Islam. Mohon izin penjelasannya, tafadhol Ustadz Syifa. Terima kasih Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para guru-guru saya yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mempercayai tanggal-tanggal tertentu itu baik atau tidak? Allah menciptakan 12 bulan, hari 7 jumlahnya dalam satu minggu itu semua baik. Tidak ada yang tidak baik, tapi memang ada yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, ya, yaitu hari Jumat. Hari perayaannya umat Islam. Tapi salahnya di Indonesia biasanya hari Jumat itu diidentikan dengan hari yang mistis. Ini keluar orang malam Jumat lewat kuburan. Lo kalau keluar lewat kuburan jangan malam Jumat. Kenapa? Bilang pang numpang. Anak ini mau lewat gitu ya. Kenapa? Biasanya keluar nih katanya dedemit semua. Nah ini sudah salah. Paradigmanya harus kita rubah, keyakinan kita harus dirubah. Kalau di luar sana, di negara-negara Arab biasanya hari Jumat itu adalah hari yang sangat dinantikan. Hari libur dan malam Jumat biasanya mereka itu merayakan sholat di masjid, datang ke Masjidil Haram, saling ngasih makanan. Jadi semua hari itu baik tapi ada hari yang paling baik yaitu hari Jumat dalam Islam. Bagaimana kalau kita mempercayai hari tertentu itu buruk, ada orang mau nikah di skip dulu, jangan nikah. Nanti ini gak boleh hari ini. Jangan nikah bulan ini, nanti jodohnya gak panjang. Jangan bikin acara hari ini, nanti gak berjalan lancar. Jangan pindah rumah, nanti rumahnya gak bakal nyaman ditempati. Nah ini semua sudah mendekati kepada asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada 3 pendapat. Pertama dalam Tobaqatus Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan, wa inkanal munjimu ya'takidu annahu la ya'tasiru illa lillah. Kalau kita nanya kepada orang nujum atau orang yang suka ngitung-ngitung primbon bahasa kitanya, gimana tanggal ini nih Pak? Kemudian dia meyakini bahwa nggak boleh tanggal ini buruk. Tapi dia bilang tetap kalau secara primbon hitungan nggak baik buruk tetap, tapi baik buruknya kembali kepada Allah. Dia mengatakan, ya maka Imam Syafi'i mengatakan lakin ajrallahu ta'ala ada, tapi Allah punya kebiasaan. Allah kasih manusia kebiasaan yang tadi. Memang biasanya orang kalau ngelaksanain ini di hari ini ternyata beberapa yang sudah kebukti buruk gitu. Tapi tidak boleh dipercayai secara mutlak atau secara berlebihan hingga jatuhnya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua dari Syekh Kamaluddin bin Zamaklani. Beliau mengatakan bahwa hukumnya sangat-sangat syirik. Ini secara mutlak beliau mengatakan syirik, mempercayai tanggal-tanggal tertentu. Dan yang ketiga Syekh Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan beliau sepakat bahwa semua ahli nujum itu buruk. Tapi tidak semuanya, ada juga yang baik. Tetapi realitanya di masyarakat yang kita dapati tidak semua ahli nujum, orang yang suka meramal, orang yang suka ditanya hari baik atau buruk, mereka akidahnya bagus. Tauhidnya bagus, secara agama kedekatan bagus sama Allah. Maka jangan dipercaya 100%, tetap percaya 100% itu kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata orang ini hari buruk kita buktikan. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau melaksanakan hajat saya pada hari ini ya Allah. Kalau kata orang buruk saya yakini bahwa ini baik di sisimu ya Allah. Jadi tetap tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada yang lain. Iya, jadi sebenarnya semua hari baik. Tapi yang terbaik dari semua hari adalah hari Jumat. Makanya alhamdulillah saya nikahnya hari Jumat waktu itu. Alhamdulillah. Oh, mohon maaf ya, saya juga hari Jumat. Oh sama dong. Saya juga hari Jumat. Sama berarti kita. Tapi enggak juga ya. Saya enggak hari Jumat sih. Hari Minggu nunggu libur. Alhamdulillah saya di keluarga kalau mau orang menikah pasti tanya saya tanggal berapa bagus. Tanggal berapa saya datang ke Makassar. Ya, bisa ceramah ya Ustaz. Tanggal bagus, kapan tanggal datang itu mah. Ini Masya Allah buat jamaah Islami Tindak kita lanjutin lagi nih. Kita bicara masalah tentang syirik ya. Syirik ini ternyata ada 2 kategori. Ada syirik besar dan juga syirik kecil. Di dalam Islam ini boleh kita tahu Ustadz Syam apa sebenarnya perbedaannya. Dan bagaimana dengan gambaran dosanya. Terus ada nggak sih kita bicara masalah amalan atau doa. Supaya kita tercegah dari yang namanya perbuatan syirik ini. Baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon izin Ustadz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Ustadz Maulana, saya Syifa, Mas
Fadli serta guru-guru kami. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Maka sekarang kita bahas apa sih perbedaan antara syirik besar, syirik akbar biasanya sebutannya, dengan syirik asghar. Ada lagi tadi yang disebut Mas Fadli di awal, syirik khafi. Ada juga syirik jali yang berat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lomba biasanya itu disebut jali. Jali itu apa? Kesalahan fatal yang dikurangi poinnya sangat besar gitu ya. Maka subhanallah dikatakan yang pertama syirik akbar, syirik besar. Mana itu syirik besar? Memang dia menyekutukan Allah gitu. Bagaimana contohnya? Dia minta sama Allah memang ya. Kalau di rumahnya dia minta sama Allah. Tapi kalau dia lagi di hutan dia minta sama pohon. Berarti dia syirik besar. Atau dia pergi ke kuburan, dia yakin ini kuburan keramat. Jadi dia minta sama kuburan tersebut. Subhanallah. Maka ini dikategorikan dengan syirik yang sangat besar. Kenapa? Karena memang kita dilarang minta sama orang mati. Jangan minta sama orang yang sudah meninggal dunia. Toh orang yang meninggal dunia itu pun dahulu juga mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi syirik besar yang mana lagi? Dia memang misalnya diajarin gini, oh gimana? Saya ini usaha saya kayaknya lagi turun nih. Gimana bisa ini ya? Oh, kau tetap melaksanakan sholat. Tapi sekali-sekali kau sholat jangan menghadap kiblat. Dia sholat tapi jangan menghadap kiblat. Ada lagi misalnya ayat Qur'annya yang dibalik. Ya, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibalik itu kata-katanya. Ahad kufuwan lahu yakun walam yulad walam yalid lam as-samad Allahu ahad Allahu wa kul. Dibalik dari awal sampai akhir subhanallah. Dari kata terakhir menjadi kata pertama. Maka ini subhanallah adalah syirik besar. Sebagai contoh tadi. Maka subhanallah hati-hati dengan kesyirikan besar. Di mana menyekutukan, benar-benar menyekutukan Allah secara nyata. Ibadahnya pun dia melakukan ibadah bukan karena Allah. Dia berkurban atas nama siapa? Bukan atas nama Allah. Dia persembahkan kurban ini untuk gunung ini. Dia persembahkan kurban ini untuk kuburan ini. Untuk sungai ini. Untuk jembatan ini. Ada jembatan mau dibangun harus potong kerbau. Kenapa? Biar jembatannya kuat. Lalu dia persembahkan untuk penjaganya katanya sungai itu. Subhanallah. Bukan. Kita persembahkan untuk Allah. Baru minta ya Allah jagalah jembatan ini. Baru sedekahkan itu daging kerbau. Baru itu disebut dengan kebaikan, dengan sedekah. Tapi kalau potong kerbau diniatkan lalu dia katakan untuk penjaganya sungai, maka itu adalah syirik akbar, kesyirikan besar. Yang kedua ada syirik kecil. Syirik kecil itu memang dia sholatnya untuk Allah. Dia ibadahnya menghadap kiblat, tapi dia merasa lebih khusyuk kalau sholatnya di samping kuburan wali. Subhanallah, hati-hati bisa menyerempet kepada kesyirikan kecil. Nah, apa perbedaannya gambaran dosanya? Kalau syirik akbar tadi mesti syahadat ulang. Ya, mesti syahadat ulang, asyhadu an la ilaha illallah, kembali memurnikan akidah la ilaha. Lihat ya, menafikan dulu tidak ada yang saya sembah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang mampu berkuasa illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz tidak boleh orang sholat di kuburan. Oh, bukan berarti kita tidak boleh sholat di atas kuburan. Ya, kalau di atas kuburan memang tidak boleh. Tapi kalau misalnya seperti di Masjid Nabawi ada kuburan baginda Nabi SAW, kita tetap sholat di sampingnya. Maka kita berhati-hati saja menjaga akidah kita. Utamakan, luruskan niat kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah, buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi di rumah jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.